Rekor. Bisa saya screen lagi nih. Kalian bener-bener yang penting jangan assalamualaikum ukti aja deh. Yang penting jangan assalamualaikum ukti deh. Oke, ini udah. Sorry, ini kok kesini orangnya nih. Wait. Oke. Yuk kita lanjut yuk. Biar ini. Oke, kita lanjut. Semua akhir. Oke, tadi kan kita udah ngebahas ya. Ini mungkin nanti di YouTube kakak mulai lagi dari sini nih. Nanti kalau bisa kakak gabungin. Tadi kan Indonesia kan terletak di 3 lempeng ya, Eurasia, Indo-Australia, Pasifik. Dan kalau kita bedain lagi nih, ternyata Eurasia itu mencakup pulau mana nih kalau Eurasia nih? Eurasia ini meliputi Sumatera, terus Jawa, Sulawesi ini, tapi Sulawesi bagian tengahnya ya, bukan Sulawesi yang sininya. Nah, kita lihat nih, ternyata Indonesia itu lengkap banget ya. Kalimantan, Papua ini nih, Papua enggak nih. Papua dia udah Pasifik dan Indo-Australia. Makanya faunanya juga dia ada kesamaan fauna sama wilayah-wilayah di Australia ini. Gitu. Nah, kalau kita bahas lempeng, ini kita nggak boleh melupakan sosok yang sangat berharga banget bagi perkembangan lempeng, yaitu Bapak Alfred Lothar Wegener. Inilah si Bapak yang mengemukakan teori apungan benua. Ini kisah hidupnya tragis loh, gengs. Dia ini teorinya ini dulu ya, pada saat dia mengemukakan teori ini, dia itu dihujat teorinya nggak benar, terus salah, diketawain, sampai dia itu meninggal dalam keadaan membuktikan teorinya. Nah, Kak, kapan waktu benua, ada yang tanya nih, Kak mau tanya, kapan benua Asia sama Australia benturan nih? Nah, benua Australia sama Asianya itu benturan tuh nanti dalam jangka waktu geologi ya, dalam pembabakan geologi. Kalau pembabakan geologi itu nggak 1 tahun, 2 tahun, 200 tahun, tapi dalam kurun milenium, di mana kita akan bergerak selalu ke utara. Gitu. Nah, ini Bapak teori apungan benua yang sekarang teorinya terbukti, tapi dahulu dia banyak dihujat nih. Kasihan sebenarnya ya, karena orang-orang dahulu itu kayak ya kita teknologi belum semodern sekarang ya, membuktikannya bisa gampang. Kalau orang-orang dulu kan susah. Bahkan Nicholas Copernicus itu dulu pernah dipenjarain gara-gara mengemukakan teorinya karena bertentangan dengan ajaran agama. Dan ini juga nih, dulu dia dihujat, sekarang dia dibela-bela bahwa teorinya benar. Nah, dia mengemukakan teori apungan benua yang dahulunya benua-benua ini satu menjadi yang namanya benua Pangea. Kemudian seiringnya berjalannya waktu, dia menjadi Laurasia dan Gondwana. Nah, ini seiringnya berjalannya waktu. Pembuktian dari Alfred Lothar Wegener ini apa? Kok dia bisa sih mengapung gitu ya, menyebar-nyebar dari satu. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat, dia ada yang namanya kemiripan. Kalau di puzzle kan dia mirip nih. Nah, ciri utama dari teori apungan benua ini ada kemiripan antara pantai barat Afrika dan kita lihat nih pantai timur Amerika Selatan. Kan sama nih kalau kalian lihat nih, kalau mau disusun puzzle kalau kita mau disusun puzzle ini nih
sama nih. Kemudian dia kesamaannya apalagi? Dia ada kesamaan formasi batuan. Dia ada kesamaan formasi batuan. Nah, pembentukan batuannya sama antara benua-benua ini. Kalau Indonesia dulu nih, Indonesia masih berada di sini nih. Nih dia ada, nah ini Papuanya ini Indonesia nih. Kalau kalian lihat, ini Indonesia bagian barat. Ini Indonesia bagian barat. Kalau yang ini Indonesia bagian timur. Kelihatan kan di layar kalian? Nah, ini kayak benar-benar kita di zaman yang dahulu kala ya, zaman yang dahulu kala, dan ini benua-benua itu berpisah. Si India ini dia bergerak ke atas, nabrak, dia jadi pegunungan Himalaya. Terus ini mendekat, bergerak ke utara, pada memisah, yang menjadi bentuk muka bumi kita sekarang ini. Oke. Aduh, ini, ayo serius-serius, jangan kita lagi ada di hewan yang besar, ada yang ini. Itu uh, kalian fiksi banget tuh, kebanyakan nonton novel-novel dongeng nih. Kita kembali ke saintifik ya, kembali ke saintifik dari si Bapak Alfred Lothar Wegener ini. Dia dulu penelitiannya itu sampai menyusuri Kanada loh, membuktikan bahwa teorinya itu benar. Keren ya, keren teorinya ini, benar-benar wow gitulah. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih sama kalian? Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Oke, bisa. Pulang Kak, paham, aman. Nah, ini nih yang bisa kalian pahami bahwasannya ternyata di teori apungan benua ini akan selalu bergerak, mengapung, bergerak, memisah, terus mute, kakak mute dulu ya. Oke, dunia ini akan semakin bergerak. Pergerakannya karena apa? Nah, ada gerakan dari dalamnya itu, dari tenaga endogennya itu yang kita kenal dengan magma yang bergerak. Ini kakak. Itu siapa ya kakak? Adiknya bentar. Tutupin lah. Oh, Maxeos. Nah, Senle kakak tugasi untuk nge-mute ya, nge-mute partisipan yang open mic gitu. Chenle kakak kasih tugas khusus. Oke, siap. Kak, siap. Oke, mantap. Kita lanjut nih. Nah, ini karena tadi ada yang tanya, kok bisa gerak Kak? Ini karena ada pergerakannya yang tenaga endogennya itu, yang dari bawah, yang akan kita bahas setelah ini. Oke, next kita bahas lagi nih. Nah, tadi kan kita udah bahas pergerakannya, kok dia bisa gerak sih? Nah, ternyata kenapa dia gerak? Nah, itu karena ada yang pergerakan magma di bawahnya nih, yang membentuk yang kita kenal dengan gerak konvergen, divergen, dan satu lagi apa? Transform. Nah, itu dia geraknya tuh, dia kayak dia gerak-gerak yang menggerakkan. Nah, di tektonisme dia ada dua gerak besar yang kita kenal dengan istilah gerak epirogenesa dan orogenesa. Kak, perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah dia dalam cakupannya. Kalau si epirogenesa ini dia lebih luas. Terus apalagi waktu lama. Waktu yang lama. Waktu lama itu berarti kira-kira mileniuman ya. Nah, dia juga dibedain nih. Si epirogenesa ini dia ada epirogenesa positif dan negatif. Di mana kalau yang positif ini dia menggambarkan bahwa daratan turun. Nah, ini dia menggambarkan daratan turun. Seolah-olah air lautnya naik. Seolah-olah air lautnya naik nih.
Tapi kalau yang epirogenesa negatif, dia kebalikannya. Oh kebalik. Ayo fokus lagi ke materi kok malah. Ini fokus bapak-bapak kata nggak tahu nih. Ada yang lucu pasti ini. Kalau dia yang turun, kalau yang positif, yang negatif ini, dia daratan naik. Daratan naik seolah-olah lautnya yang turun. Seolah-olah lautnya turun nih. Nah, ini air laut turun. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya kalau kita lihat, kalian udah sejauh ini kalian pergi paling jauh kemana? Pergi kalian paling jauh gitu. Traveler kalian paling jauh. Depok, Kak. Waduh, Bali. Terus pada kemana nih? Ke kamar mandi. Ya, itu mah bukan. Surabaya, Malang, Kak. Alam mimpi. Depok, man. Ke Jakarta. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini gerak positif dan negatif ini ada. Dia banyak terdapat di pantai selatan Flores. Ada yang pernah ke Flores. Nah, terus dia pantai bertingkat kalau di negara-negara luar tuh dia banyak terdapat di negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa Utara, kayak Finlandia, Norwegia, terus Swedia itu banyak. Nah, pantai selatan juga, tapi kakak belum lihat sih karena kakak waktu itu ngelihatnya pas kakak lagi di Flores. Nah, ini contohnya itu kayak pantai bertingkat. Kalau perpaduan positif dan negatif ya, ini kayak pantai bertingkat. Maksudnya dia ya pantainya dia kayak naik turun, naik turun, naik turun, nah gitu tuh. Ya karena ada positif negatif, up down kayak gitu. Up down. Nah, naik terus. Mungkin kalau dia berada di zaman TikTok, mungkin dia pantainya bisa ngomong pojok-pojok tangan di atas gitu. Karena yuk up down gitu. Tapi ini kan terjadinya sangat lama gitu. Nah, dia kayak contohnya ini dia yang seperti ini nih. Nah, bisa kalian lihat nih. Ada naik, ada yang turun. Terus bagus banget ya pantainya ya. Wajar nih. Ini epirogenesa dan orogenesa. Ini tenaga endogen ya, Kak? Iya, bener banget. Kita di part 1 ini lagi fokus tenaga endogen. Nah, bagus banget kan ini? Wow, kok keren ya? Keren. Sampingnya juga keren nih. Waduh, sampingnya juga keren. Sampingnya juga keren dia. Sampingnya numpang foto. Oke, ya ini karena epirogenesa ya. Ini karena epirogenesanya. Ini karena epirogenesa. Ini kan lama banget nih ngebentuk yang seperti ini nggak sehari 2 hari gitu. Ini dari universe nih makhluk ini dari universe luar sana nih. Ini sengaja kayak wah ini pantainya pink nih, wah foto lah gitu. Dan bajunya I love Kuala Lumpur. Bajunya luar banget nih. Nah, ini adalah contohnya nih, contoh dari epirogenesa positif dan negatif yang ada di Indonesia. Ini ada di perbatasan NTT sama NTB nih kakak fotonya. Ya keren kan? Jadi kakak ya namanya kakak orang geografi ya, kakak mau ngebuktiin gitu, mau ngebuktiin. Oh bener nggak sih? Bener nggak sih? Ya udahlah, yuk kita datengin. Wih bener ternyata, bener. Dan ini untuk jalan ke sini nih nggak nyemplung ya, nggak juga. Jalan ke sini nih kita waktunya 2,5 jam. Wow, jauh banget nih untuk ke sini nih. 2,5 jam di laut lepas, di laut yang benar-benar lepas dan biayanya wow, cukup menguras kocek. Itu biaya perahu sewa perahunya itu 1,5 juta. Iya, Pink Beach ini, Pink Beach. Jadi 1,5 juta dan untung kakak dibayarin oleh bude kakak. Jadi, udah Wisnu tenang aja karena Wisnu udah kesini biar bude yang bayar. Oh siap, kakak langsung, oh siap, gas. Kak, kok bisa warnanya pink? Ini ada endapan dari alga. Ada agak sedimentasi alga. Alganya. Ini alganya yang banyak nih. Pink semua bener-bener. Kakak pulang tuh
Kakak sor pasirnya ya, sor pasirnya itu pink banget, buset ini kayak pengalaman yang bener-bener baru banget buat Kakak, gitu. Yo, ketik amin biar kalian bisa ke sini juga gitu. Kakak udah ngambil ngambil pasirnya tuh buat dipajang di rumah Kakak. Biar kalau ada bukti, lu pernah ke sana, Nu? Pernah? Mana buktinya? Ini pasirnya. Mau bukti foto tuh ada tuh foto no, kan no pic sama dengan hoax. Nah, Kakak udah pernah gitu. Gitu. Expired, expired. Pasirnya kapan gak ada expirednya gitu. Sejauh ini bisa dipahami kan ya? Biar kalian prakteknya ternyata bisa langsung. Sebenarnya lebih enak kalian praktek langsung sih kayak kakak ini. Kayak kakak kan sering praktek langsung gitu. Ini kakak terakhir ke sana itu 2017, 2016 kakak ke Pantai Pink satunya. Jadi kakak di Indonesia itu udah 2 kali mengunjungi Pantai Pink yang beda tempat di NTB sama NTT-nya gitu. Kalau ini yang di NTB-nya nih. Itu. Ayo Kak, gas. Jadi kepingin geografi. Oke, nice. Kalau udah paham, good job banget nih. Kita udah paham epirogenesanya. Baru kita bahas orogenesanya. Kita bahas orogenesanya nih. Kalau orogenesa ini adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan wilayah yang sempit ya. Cepatnya nggak sejam 2 jam ya. Nggak langsung anggapan kan, cepat flash gitu, flash enggak. Ini kayak pergerakan yang biasa kita kenal dengan istilah fault and fault atau patahan dan kebalik kebalik. Nah, ini lipatan dan patahan yang kita kenal banget dengan istilah lipatan dan patahan. Oh, ternyata ini dia masuk ke gerak orogenesa ya, yang ini nih, yang belum tahu nih. Dan dia waktunya relatif sangat cepat nih dibandingkan si epirogenesa ini. Nah, kita akan bahas satu per satu. Kita bahas satu per satu. Oke, kita bahas satu per satu nih. Kita bahas orogenesanya ini ya. Kalau ini kan kita lihat nih, pergerakan lempeng tektonis yang sangat sempit nih. Nah, ini biasanya itu pergerakan lempeng tektonis itu yang kita kenal dengan istilah divergen, yang ini saling berlawanan. Kalau ini konvergen, ini dia saling bertemu. Dan satu lagi dia ada yang namanya gerak transform yang kita kenal dengan istilah sesar geser nih, atau saling berpapasan, si transform. Di mana dia yang ke arah kanan itu dikenal dengan pergerakan sesar dekstral, dan yang ke kiri dia dikenal dengan sinistral. Nah, ini nih kalau kita lihat. Kalau gerak konvergen ini, kalau dia yang menjulang ke bawah sini ya, menjulang ke bawah sini, ini kan kalah nih. Kalah. Kalian yang biasa kalah sebelum bertanding untuk mendapatkan si doi, waduh. Kalian berada di zona subduksi atau zona penunjaman. Lempeng. Tapi kalau dia sama-sama kuat nih, sama-sama misalnya nih si apa? Pocong dia sama si Reza, dia mau ngerebutin cewek nih, dia sama-sama kuat nih, kita ibaratin ya, set, dia sama-sama lempeng. Set, dia sama-sama kuat, dar, nggak ada yang mau ngalah. Nah, memunculkan yang namanya zona tumbukan lempeng. Nah, zona tumbukan lempeng ini biasanya nih yang menimbulkan pegunungan Himalaya. Itu kan dia kan lempeng India bertemu dengan lempeng Eurasia, gerak ke atas, dar, nabrak,
menjadi zona tumbukan menjadi pegunungan Himalaya. Atau yang biasa disebut juga dengan zona collision atau collide gitu. Dia sama-sama kuat, nggak ada yang mau ngalah gitu. Jadilah dia tumbukan dar gitu. Pocong kan cowok, iya. Iya, Yuski ya nama aslinya. Ini rebutan cewek ya, rebutan cewek. Ternyata si cewek ini nggak mau sama dua-duanya. Iya, jadi si cewek lebih milih yang lain. Ya itulah realita hidup ya. Apa ini biasa yang sering di ghosting ini cewek apa cowok sih? Yang sering di ghosting ini? Cewek, cewek ya. Oke, cewek ini sering banget jadi korban ghosting ya. Ghosting itu sungguh-sungguh menyakitkan gitu. Nice. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Kita bahas tenaganya dulu nih, konvergen, divergen, transform nih. Kalian pasti udah tahu dasar-dasar kelas 10 ini ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau ini. Nah, kita bahas berikutnya nih. Kita bahas si patahannya ini. Kita bahas patahan, di mana di Indonesia banyak banget patahannya. Ya namanya patah ya, kalau kalian patah hati pasti deep kan? Deep, wah hatiku patah kerak gitu. Wah, gerakan tekanan horizontal dan vertikal nih, itu dia ke atas, ada yang ke atas, ke bawah, ke samping. Wah, makanya kalau kalian patah hati, hatinya serasa dikoyak-koyak kan. Wah, aku terkoyak-koyak hatiku, gini-gini. Ternyata dia lebih memilih si dia yang lebih lebih segalanya. Wah, kalian terkoyak-koyak, kalian patah nih. Nah, ini menyebabkan si kulit bumi ini rapuh, retak, patah. Lengkap semua ya. Rapuh, retak, patah. Komplit jadi satu di patahan ini nih. Aduh. Aduh. Dan dia akan menimbulkan yang seperti ini nih. Compressional stress. Pasti kalau kalian patah hati pasti stres juga kan? Stres. Ada nggak ya di sini yang patah hati tapi nggak stres? Pasti kalian healing gitu. Pasti kalian stres gitu ya. Cailah. Nah ini nih ada pergerakannya nih. Compressional stress. Ternyata ketika dia ada gerak yang seperti ini ya, converging, dia patah, ada yang naik nih. Jadi kalau dalam patahan itu ada istilah footwall dan hanging wall. Nah, kalau yang footballnya ini naik, ini biasa disebut juga dengan patahan naik. Patahan naik. Nah, kalau yang hanging wall ini ya, hanging wall. Tapi kalau hanging wall-nya ini turun, disebut juga dengan patahan turun. Ini pernah keluar di soal SIMAK UI yang ditanyain. Ya, kita tahu sendiri ya, SIMAK UI mah benar-benar detail soalnya, beda sama UTBK gitu ya. Nah, ini karena ada gerak compressional stress. Oke. Dia kok bisa, Kak? Nah, ini kita lihat nih gerak bawahnya. Ini kan nggak siap, dia vertikal horizontal. Di mana yang dia crack-nya, sesarnya ini, dia akan menyebabkan salah satu bagiannya terangkat. Beda lagi kalau dia tensional stress. Tensional stress berarti dia ada gerak berlawanan ya. Gerak berlawanan, crack, menemukan suatu wilayah yang rapuh. Jadinya dia si ini turun nih. Scrap. Hanging wall-nya ini turun, makanya ini dia disebut juga dengan sesar turun atau patahan turun. Kalau kalian kakak garis bawah ya, nanti Kak Wisnu ngomong sesar, sesar itu apaan sih? Bukan yang penyanyi dangdut ya, bukan penyanyi dangdut. Nah, sesar ini adalah patahan yang mengalami pergeseran. Nah, ada sesar, ada kekar. Kalau kekar ini dia lebih kecil. Ada kekar. Dia mengalami pergeseran tapi dia lebih kecil. Kalau sesar ini besar. Nah, ini kan turun nih, crack. Turun ke bawah. Nah, ini nih biasa menembus yang menimbulkan mas crack. Ada bekas patahannya. Di mana kalau patahan yang terangkat ini, yang lebih tinggi ini namanya horse, yang sering banget kita dengar. Kalau yang bawah ini namanya graben.
Tuh, ternyata patahannya ini unik toh pergerakannya. Sampai yang geraknya ada berbagai macam nih. Ada horse-nya dua, hanging wall-nya dua. Berarti ini geraknya dia lebih lebih tensional stress-nya ini dia lebih mencakup wilayah yang sangat luas ya dibandingkan wilayah yang ini nih kalau kita lihat wilayahnya. Gitulah patahan. Kalau contoh patahan nyata di Indonesia, itu ada patahan apa aja? Ingat ya, ini udah Indonesia, jangan kalian patahan hatiku yang patah ditolak dia, Kak. Jangan. Ini udah patahan di Indonesia, ada patahan mana aja nih? Lembang, Semangku, kalau patahan-patahan di Indonesia, itu ada patahan Lembang, yang di Bandung itu. Makanya kalau kalian lihat ya, Bandung ini sebenarnya, nah Bandung ini dia terletaknya di sini nih. Dia ada di kayak mangkuk gitu, bentuknya Bandung itu kayak mangkuk, dan Bandung di bagian sini. Kalau ingat Bandung, ingat itu ya, ingat PD Bike. Bahwasanya Tuhan menciptakan Bandung ketika Tuhan sedang tersenyum gitu. Iya, elah. Patahan Lembang, terus Patahan Semangku yang memanjang nih. Patahan Semangku yang memanjang dari pantai, dari Lampung sampai Aceh nih. Nah, terus apalagi Patahan Flores, terus Patahan Opak. Nah, terus banyak pokoknya zona patahan-patahan ini. Nah, kalau dia ada zona patahan ini, pasti dia ada yang namanya hipocentrum gempa yang ada di darat. Ini nih mempengaruhi yang namanya hipocentrum gempa darat. Maksudnya dia terjadinya di darat, kayak yang kemarin baru terjadi nih, baru terjadi. Nih, ternyata patahan itu wow, seluas ini ya. Ini yang di orang-orang Bandung pasti sering sering banget nih dengar patahan Lembang. Kalau kakak ya patahan Semangko ya. Kalau patahan Opak tuh dia ada di wilayah Jawa Timuran. Ada yang dari Jawa Timur di sini. Wow, seperti itu ternyata. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau kalian yang ikut kelas kakak, jadi kalau kelas kakak itu kakak ngejelasinnya sampai ya supaya kalian paham. Biar apa? Biar kalian ketika menghadapi soal UTBK, soal UTUL UGM, soal SIMAK UI, kalian udah siap banget gitu. Dan kebetulan ini materi litosfer yang sangat banyak dibahas di UTBK maupun SIMAK UI. Jadi kita harus benar-benar siap. Gitu. Yuk kita move on dari yang hatinya pernah dipatahkan, dari yang hatinya pernah dicampakkan sampai patah sebesar-besarnya patah dan belum bisa healing. Yuk kita move on ke satu lagi, yaitu yang namanya fault atau lipatan gitu. Kita bahas berikutnya adalah lipatan. Oh ini kalau ini contoh, kakak selesaiin ini dulu ya. Ini kayak contoh bentang alam pegunungan sesar nih. Ternyata ini kalau mau lengkapnya, pegunungan Punggung Horse, pegunungan zona sesar, yang kedua ini perbukitan Punggung Bancu, terus lembah Graben, dan umumnya kalau di sesar ini pola alirannya adalah yang kemarin kita bahas, pola aliran rektanguler. Ini aliran sungai. Gitu. Ini kalau false landcraft fase segitiga, fase trapezoid ini dibahas di KSN ya. KSN Geografi. Jadi kakak nggak mau ngebahas sampai sedetail KSN karena itu cakupannya udah beda. Gitu. Jangan sampai kalian merasakan kalau kalian mencoba UTBK jangan ngerjain soal-soal KSN karena itu lebih dalam lagi materinya. Gitu. Ini pola aliran rektangulernya. Nice. Kalau kita udah bahas patahan, kita nggak afdol kalau nggak bahas si lipatan. Nah, ini lipatan kerut, scratch, ada kerutan nih. Lipatan atau kerutan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara mendatar. Jadi dia cuma datar aja nih, datar, datar.
yang menyebabkan lapisan kulit bumi yang elastis menjadi berkarut atau melipat ya. Kita sering lihat lipatan, ya kita juga pernah lihat lipatan lah pastinya. Gitu. Kalau contoh nyatanya ya dia seperti ini, kayak kue lapis tuh. Bagus kan ya dia dibanding dengan patahan itu kayak dia lebih bagus ya. Oh, wait. Ayo fokus lagi. Nah, ini kayak kita lihat di bawah sini nih. Dia ada zona lipatannya dia lebih rapih nih. Rapih. Di mana titik tertinggi dari lipatan itu dia disebut juga dengan antiklinal, dan titik terendahnya yang ini dia disebut juga dengan sinklinal. Ini salah satu dasar dari dari lipatannya itu. Gue pikir ini tangan lagi berdoa, bukan. Ini lipatannya nih, ini lipatan. Dia lebih berwarna-warni ya. Kalau patahan kan ya jelas dia ada banyak patahan. Kalau si lipatan ini dia lebih ngelipat kerut-kerut gitu. Dan bentuknya pasti sama seperti ini. Nanti dia cuma dibedakan dari tegaknya, miringnya atau rebah gitu. Nah, ini kayak geometri lipatan nih. Kalau geometri lipatan kalian harus kalian ketahui ini dia ada yang namanya gelombang ya. Dia kan kayak membentuk gelombang kan di bawah ini. Kayak set gitu kayak lebih lebih rapi ya lipatan. Kalau di samping kan ini kan kayak gelombangnya. Set. Nah, kalau ini dia lebih yang seperti ini. Sama aja sebenarnya kan. Dia ada lime-nya ini lembah lipatan ya, lime ini. Ya kayak Kak titik. Wisnu, Ya, itu lipatannya tuh yang batu-batu tadi tuh biasanya ada di mana? nah ini nih. Nah, akan kita bahas. Nanti Kakak nunggu ngejelasin ini dulu ya. Nah, kita bahas nih. Dia ada axial surface, ada infection line, ini garis panjangnya ya, garis panjang. Sama zona puncaknya nih, ada amplitudonya juga. Ini gerak-geraknya ini ada gelombangnya juga, ada ya kayak tadi tensional stress, terus depressional stress, lipatan juga ada. Ada cylindrical fault dan non cylindrical fault gitu. Kalau kita tampilkan, dia bisa membentuk jenis-jenis lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal. Kalau lipatan isoklinal itu dia terdiri dari banyak puncak dan lembah gelombang ya. Ada ini banyak juga terdapat di di Indonesia ini. Dia ada lipatan rebah. Bagi kalian yang suka banget rebahan ini kan bentuknya kayak rebahan banget ya. Ini bentuknya rebahan banget nih. Ini kalian tim-tim rebahan banyak gak di sini nih tim-tim rebahan nih. Nah, ini nih kalian berarti sama kayak lipatan nih. Lipatan juga ada yang rebahan apalagi manusia nih. Nah, kita lihat nih, kalau di zona jenis lipatan, kalau di Indonesia, ini nih kalau lipatan-lipatan yang kayak tadi nih, nah, ini kalau si lipatan ini, bentang alam pegunungan lipatan ini kalau di Indonesia banyak terdapat di mana aja yo? Ada yang tahu? Bukit Barisan. Terus kalau yang tadi itu yang kakak tunjukkan tuh dia banyak terdapat di pegunungan Tengger. Tenger apa Tengger? Tengger. Terus dia ada lipatan pegunungan Kendeng. Kendeng ini dia ada di Jawa Tengah ya. Dia ada di Jawa Tengah. Kalau Tengger ini Jawa Timur. Kalau Bukit Barisan di Sumatera gitu. Dia ternyata banyak banget nih bentuk lipatan di muka bumi ini. Punggung sinkline, bagian terendah nih. Terus dia ada punggung antiklin, bagian tertinggi, punggung cuesta, yang ketiga ini berarti kemiringan sininya ya. Kemiringan, slope, bidang patahan. Kalau yang ini nih, ini banyak keluar di KSN. Makanya kakak bagi-bagi materinya. Bagi-bagi yang di KSN maupun yang di UTBK. Gitu, nggak boleh disamakan. Karena dari silabusnya juga kalian
beda gitu. Menggantung kayak hubungan kamu sama siapa, Sekar pernah digantungin ya? Aduh, kasihan, kasihan. Ya, sejauh ini bisa dipahami nggak nih dari konsep patahan dan lipatan nih? Sama yang orogenesa tadi ya? Sejauh ini bisa dipahami? Paham ya? Paham. Oke. Bisa Kak. Nah bener nih Rainbow Rainbow Mountain yang ada di Chile itu bagus banget tuh, kayak dia termasuk patahan juga. Kalau kalian mau ngelihat ya di Indonesia itu dia ada yang namanya Geopark Karang Sambung. Bentar, ini Karang Sambung. Taman Geologi, dia lengkap banget patahan dan lipatannya. Itu ada di Kebumen, Jawa Tengah. Itu kalau kalian ke sana, wow, dia kayak lengkap banget, bahkan zona-zona batuannya gitu sampai dijuluki sebagai geopark terbesar di Indonesia. Tuh, kalau di pulau yang paling kompleks banget, nah bener nih, oh yang katanya lantai dasar samudra, bener banget, dia dulunya lantai dasar samudra kemudian terangkat, kakak 2017 ke sana, ada fotonya tapi fotonya agak sedikit wow gitu. Nah, ini kalau kalian lihat, ini yang materi kita terakhir sebelum hari Minggu kita latihan soal litosfer, ini adalah contoh Pulau Sumatera. Kak, kenapa kakak ngambilnya Pulau Sumatera? Karena Pulau Sumatera ini adalah pulau yang sangat kompleks. Maksudnya kompleks di mana dia ada patahan. Sorry, malah kakak stop share nih. Sorry. Taman Mini Indonesia. Bisa. Nah, ini dia kompleks karena di sini ada patahan plus lipatan plus dia ada vulkanisme, terus dia juga ada yang namanya cekungan and prisma akresi. Ini kayak kita lihat nih di Sumatera ini patahannya, kita lihat di sini. Kalian kelihatan nggak di sini nih? Nih, Sumatera Fault System. Kebayang nggak nih memanjangnya sejauh ini nih di patahan Semangku nih. Set. Di sini ada patahan. Di sininya ada lipatan, pegunungan Bukit Barisan. Wah, ini berarti benar-benar suatu pulau yang sangat kompleks ya. Dan di sini ada gerak subduksinya, makanya kalau kalian di Sumatera nih gerak subduksinya nih. Yang ketika bergerak ini, kalau kalian lihat kan konvergen ya, ini dari Indo-Australia, ini kakak secara vertikal ya, Indo-Australia. Nah, ini kan zona subduksi yang sebelah sini nih. Dia ketemu Eurasia. Di mana di sini dia samudra ketemu benua. Ada yang menujam, pasti kalah si Indo-Australianya ini. Menujam, membentuk zona subduksinya ini. Makanya di daerah sini ini ada wilayah yang namanya trends, ada wilayah cekungan gitu. Sampai dia membentuk yang namanya wilayah pulau-pulau ini nih, pulau-pulau yang kita kenal dengan istilah Fort Arch Ridge, pulau vulkanik. Pulau vulkanik yang kemudian ini akan membuat perembesan magma sehingga memunculkan gunung-gunung api yang ada di wilayah pantai barat Sumatera, mulai dari Gunung Marapi, Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Anak Krakatau, ini banyak banget pegunungannya di sini. Makanya di Pulau Sumatera ini adalah pulau yang benar-benar sangat kompleks. Kakak praktekin dia zona patahan dan lipatannya itu banyak banget di pulau ini. Jadi begitu, gengs. Kenapa? Subduksi Palung Jawa kan di Pulau Jawa dia juga ada zona subduksinya. Nah, Pulau Jawa kan dia kasusnya sama. Dia zona subduksi, dia membentuk Palung Jawa yang di bagian selatan sini nih, zona subduksinya.
Dan kalau kita lihat pegunungan itu pasti banyak terdapat di wilayah selatan. Makanya ada pegunungan selatan Jawa. Ada satu pegunungan Muria, tapi ini pegunungan purba yang akan kita bahas nanti di materi tenaga eksogen. Begitu. Sejauh ini bisa dipahami di akhir pertemuan pada hari ini? Paham? Oke, siap, mantap. Oke, paham Kak. Jadi harus digarisbawahi ya di part 1 ini kita fokusnya itu tenaga endogennya yang tektonisme. Dan ini minggu besok kita mulai latihan-latihan soalnya, mulai dari soal UTBK maupun soal SIMAK UI. Kakak mau juga masukin soal utul UGM deh. Soal utul UGM biar kita makin jelas lagi gitu. Baik, thank you banget bagi kalian yang udah join soal KSN. Kakak masih ngelatih KSN nih, masih ngelatih KSN di Jawa Timur, ngelatih KSN di Sekolah Unggulan Jawa Timur. Selesainya hari besok gitu. Jangan kalau soal KSN ini jangan kalian kerjakan ya itu wah materinya bener-bener dalam dan kakak kalau ngejelasin KSN wah itu lebih dari ini ngejelasinnya bener-bener sampai titik ke dalam kakak kupas gitu. Wah, jadi memang bener-bener kompleks banget. Jadi kakak harap kalian kalau mau latihan soal ngerjainnya ya soal-soal UTBK, SIMAK UI dan utul UGM. Itu ya, jangan kalian mencoba-coba untuk mengerjakan soal KSN karena percuma juga. Itu materinya sangat dalam buat kalian. Gitu. Oke, baik. Thank you banget pertemuan pada hari ini. Ramai juga ya. Ramai kita tadi tembus 60-an gitu. Kakak, thank you banget buat kalian yang udah mau belajar di malam ini. Nanti yang mau lihat rekamannya yang lupa-lupa ingat boleh main ke channel YouTube kakak yaitu Pojok Ilmu Sosial gitu. Baik, kakak akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga kita selalu dirahmati dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dijaga kesehatannya. Baik, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya. Sampai jumpa di minggu ya. Oke. Makasih Kak, makasih banyak Sama-sama. Kak. Bye Terima bye. kasih, Kak. Oke, Makasih stay Kak. safe. Thank you.